Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 334. Pembudidaya iblis tampak tidak percaya. Dia tidak melihat api pamungkasnya, dan api pamungkas menghilang. Perubahan mendadak ini membuatnya tertegun sejenak. Dev mengambil kesempatan ini untuk mencambuknya. Pembudidaya iblis sadar dan ingin menghindar, tetapi itu sudah terlambat. Dia tidak siap sama sekali, dan dia tidak pernah menyangka Dev bisa melarikan diri dari sangkar api ini. Plak! Cambuk iblis menghantam kultivator iblis itu dengan keras. Ah! Dengan teriakan, tubuh pembudidaya iblis langsung terbang. Ekspresinya menjadi sangat kesakitan. Cambuk ajaib itu merupakan serangan langsung terhadap kesadaran spiritual penggarap iblis, sehingga penggarap iblis hanya merasakan gelombang rasa sakit yang menyengat di otaknya. Melihat pembudidaya iblis itu untuk sementara terguncang oleh cambuk, Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga ada di tangannya, memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan menyebar seketika. Dev masih tahu bahwa hal itu akan membunuhnya saat dia sakit. Dev tidak peduli tentang keadilan ketika berhadapan dengan kultivator iblis semacam ini. Sinar cahaya pedang emas segera menuju ke arah pembudidaya iblis. Wah, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku dengan cambuk ajaib? Pembudidaya iblis itu meraung dengan marah, dan seluruh tubuhnya terbakar api. Segera, pembudidaya iblis itu berubah menjadi bola api dan datang langsung menuju cahaya pedang Dev. Dev sedikit mengernyit. Tampaknya dengan kekuatan tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, bahkan jika dia memiliki senjata dewa di tangannya, hampir tidak mungkin untuk membunuh biksu alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan transendensi ini bahkan tidak menganggapnya serius. Bum bum bum. Bersamaan dengan ledakan tersebut, cahaya pedang yang diayunkan oleh Dev bertabrakan dengan keras dengan pembudidaya iblis. Api di sekitar penggarap iblis itu seperti perisai, menghalangi semua cahaya pedang. Dev memandang ke arah pembudidaya iblis, yang berubah menjadi bola api dan mulai mundur dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Dev! Scarlet terkejut saat melihat ini, tapi dia tertahan oleh seorang kultivator iblis dan tidak bisa melarikan diri untuk menyelamatkan Dev. Melihat Dev akan menerima pukulan keras, tiba-tiba terdengar teriakan. Untuk sesaat, Dev dan pembudidaya iblis itu sama-sama tercengang. Kemudian mereka berdua menoleh dan menemukan bahwa hantu tua gunung iblis telah menampar kepala pembudidaya iblis yang menghadapinya dengan satu telapak tangan. Bagaimana mungkin? Dia juga alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh. Bagaimana bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dua pembudidaya iblis yang tersisa semuanya terkejut. Mereka semua berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh, begitu pula hantu tua gunung iblis. Tapi sekarang mereka sedang bertarung, dan seorang di sisinya ditampar kepalanya oleh hantu tua gunung iblis. Ini terlalu keterlaluan. Para pembudidaya iblis ini tidak tahu bahwa hantu tua gunung iblis telah selamat dari awan kesengsaraan iblis. Meskipun mereka berdua berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh, kekuatan hantu tua gunung iblis yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada mereka. Jika kamu berani tidak menghormati Tuan Chen, aku akan membunuhmu. Setelah membunuh satu pembudidaya iblis, hantu tua gunung iblis langsung menuju ke pembudidaya iblis yang sedang bertarung dengan Dev. Pembudidaya iblis terkejut dan buru-buru melambaikan api. Hantu tua gunung iblis melambaikan telapak tangannya, dan apinya langsung dikalahkan. Angin kencang yang tak berujung naik dan langsung memadamkan api yang membakar pada pembudidaya iblis. Tuan Chen, kamu pergi dan selamatkan orang-orang, serahkan tempat ini padaku. Kata hantu tua gunung iblis kepada Dev. Dev mengangguk, dia tahu kekuatan dari hantu tua gunung iblis, dan para pembudidaya iblis ini sama sekali bukan tandingannya. Kesadarannya menyebar, dan Dev dengan cepat menemukan tempat di mana Timothy ditahan. Kemudian dia dengan cepat menuju ke tempat di mana Timothy dipenjara. Dua pembudidaya iblis yang tersisa tidak bisa menggunakan tangan mereka untuk menghentikan Dev. Segera, Dev datang ke sebuah rumah batu, membuka larangan terhadap rumah batu tersebut, dan kemudian melepaskan Timothy dan Jason. Tuan Chen.
Melihat Dev, wajah Timothy penuh kegembiraan. Untungnya, dia memahami sorot mata Dev sebelum pergi, dan Dev dengan cepat menemukan tempat dia ditahan. Tuan Sheng, silakan pergi ke halaman depan untuk membantu. Keluarga Sheng dan keluarga Ye sudah bertarung. Pergilah untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Kamu bisa bertarung dan mundur pada saat yang sama. Jangan terus terlibat pertarungan dengan keluarga Ye. Dev berkata pada Timothy. Dev tahu bahwa keluarga Sheng jauh lebih lemah daripada keluarga Ye, dan jika mereka terus bertarung dalam waktu yang lama, mereka pasti akan kalah. Ketika Timothy mendengar bahwa seluruh keluarga Sheng berani menyerang keluarga Ye demi menyelamatkan diri, dia langsung tergerak. Oke, saya akan segera ke sana. Timothy mengangguk, lalu bertanya kepada Dev. Tuan Chen, Anda mau kemana? Dev melirik ke arah kolam suci, menyeringai dan berkata, saya ingin pergi ke kolam suci keluarga Ye untuk melihat-lihat. Tuan Chen, Ludwig pasti sudah menjaga kolam suci itu. Jika Anda pergi sendiri, saya khawatir. Meskipun Timothy tahu bahwa Dev bisa bertarung melompati alam, tapi Ludwig memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, dan bahkan jika Dev bisa bertarung melampaui level, dia tidak bisa menjadi lawan dari biksu tingkat 9 dari alam kesengsaraan transendensi. Jangan khawatir, aku terukur. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Melihat Dev sangat percaya diri, Timothy tidak berkata apa-apa lagi. Hati-hati Tuan Chen. Kebaikan ini tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Sheng kami. Timothy berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Sheng, sama-sama. Jangan lupa untuk meninggalkan keluarga Ye secepatnya. Jika pertarungan berlanjut dalam waktu yang lama, kamu mungkin tidak bisa pergi. Dev memperingatkan Timothy lagi. Timothy mengangguk, lalu berlari menuju halaman depan bersama Jason. Dev, tanpa ragu-ragu, menuju kolam suci keluarga Ye. Saat ini, Ludwig berada di tepi kolam suci, menunggu dengan tenang. Di sekitar kolam suci, perisai cahaya transparan samar-samar terus berkedip. Ini juga merupakan formasi sihir sederhana yang dibuat oleh Ludwig untuk mencegah siapapun memasuki kolam suci secara tidak sengaja. Formasi ini dapat menghalangi semua nafas dan suara di luar. Ludwig melakukan ini karena dia takut seseorang akan mengganggu putranya. Dan di sisi lain dari kolam suci, beberapa anggota keluarga Ye terus-menerus melemparkan berbagai harta langka ke dalam kolam suci. Ludwig ingin membuat air di kolam suci lebih penuh aura. Dengan pelemparan berbagai harta karun langka dan berbagai tanaman peri, air di kolam suci menjadi semakin jernih, dan seluruh permukaan air seperti cermin. Florian, ayah menaruh semua harapannya padamu, kamu tidak boleh mengecewakanku. Ludwig menatap ke kolam suci. Blaar. Tiba-tiba, terjadi ledakan, dan perisai di sekitar kolam suci menghilang dalam sekejap. Siapa? Ludwig mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ludwig tidak mengenal Dev, tapi dia sangat marah saat melihat Dev menghancurkan perisainya. Dan masih ada sedikit keraguan. Bagaimanapun, tempat ini jauh di halaman belakang keluarga Ye. Bagaimana Dev, orang asing, bisa masuk? Tepat ketika Ludwig bingung, suara perkelahian di halaman depan juga terdengar. Baru saja diblokir oleh perisai, Ludwig tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang setelah perisainya hilang, suara perkelahian terus berdatangan, yang membuat Ludwig membeku dan melihat ke arah suara itu dengan tidak percaya. Dev memanfaatkan kebingungan Ludwig dan tiba-tiba memukul telapak tangannya. Langit dan bumi langsung meredup, dan guntur serta kilat melintas di awan. Telapak tangan guntur. Saat Dev menghadapi Ludwig, dia menggunakan gerakan unik setiap kali dia bergerak. Dev, yang telah memahami asal mula guntur dan kilat, dengan serangan telapak tangan ini, seluruh area kolam suci ditutupi oleh telapak tangan guntur. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara. Mata Ludwig menyipit, dan aura tiba-tiba keluar dari seluruh tubuhnya, dan kemudian aura ini langsung menutupi seluruh kolam suci. Florian berada di saat kritis sekarang, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengganggunya. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi saat petir menyambar kolam suci? Pikiran pertama Ludwig adalah melindungi kolam suci. Di sisi lain dari kolam suci,
Anggota keluarga Y yang telah melemparkan berbagai harta langka ke dalam kolam suci semuanya disambar petir, dan masing-masing berteriak dan jatuh ke arah kolam suci. Ketika Ludwig melihat ini, telapak tangannya bergetar sedikit, dan aura yang menutupi kolam suci bersinar terang. Mayat anggota keluarga yang jatuh ke kolam suci langsung terguncang menjadi kabut darah, dan kemudian tertiup angin. Tidak setetes darah pun tersisa di kolam suci. Setelah Dev menembakkan telapak guntur, dia terjun ke kolam suci tanpa ragu-ragu. "Nak, kamu sedang mencari kematian?" Melihat Dev hendak melompat ke kolam suci, Ludwig panik. Saya melihat Ludwig menembakkan ribuan sinar cahaya dengan satu telapak tangan, menutupi langit dan matahari. Seperti yang diharapkan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, kekuatan yang dilepaskan oleh telapak tangan biasa ini bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Dev. Terlebih lagi, masih ada aura yang menutupi kolam suci. Dev takut dia tidak akan bisa melompat ke kolam suci dan menjadi kabut darah seperti yang dialami anggota keluarga Y. Demi putranya, Ludwig tidak akan melepaskannya. Cahaya keemasan keluar dari tubuh Dev, dan tubuhnya ditutupi dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Kemudian Dev mengeluarkan jamnya. Satu demi satu kekuatan spiritual terus dimasukkan ke dalam jam. Mulai cepat, mulai cepat. Saat petir menyambar kolam suci, Dev tahu bahwa jika dia ingin mengatasi aura Ludwig, dia harus menggunakan teknik waktu. Melihat Dev hendak terkena aura Ludwig, jam tidak menunjukkan reaksi. Hal ini membuat Dev cemas. Di atas kepala Dev, ribuan sinar cahaya memancar. Tepat ketika Dev sangat cemas, tiba-tiba terdengar auman monster. Jam di tangan Dev berkedip, dan jarum jamnya benar-benar bergerak. Dev terkejut saat mengetahui aliran waktu di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Cahaya yang semula secepat kilat kini seperti kembang api, jatuh sedikit demi sedikit. Aura yang ditutupi oleh kolam suci juga berubah menjadi riak di mata Dev, mengalir perlahan. Dev melihat sekeliling, segala sesuatunya tampak hening, dan aliran waktu hampir berhenti. Dev tersenyum, mengetahui bahwa dia telah berhasil. Pada saat ini, mata Ludwig terbuka lebar, seolah-olah dia melihat hantu. Di mata Ludwig, ruang aneh tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Dev, dan ribuan sinar cahayanya menjadi sangat lambat saat memasuki ruang aneh ini, seolah-olah telah berhenti. Ludwig bahkan tidak tahu bahwa Dev menggunakan senjata waktu. Karena area yang terkena dampak senjata ajaib waktu tidak besar, hanya beberapa meter dari Dev, laju aliran waktu terpengaruh. Tubuh Dev perlahan jatuh, dan dia dengan mudah melewati aura Ludwig yang menutupi kolam suci. Seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kolam suci. Setelah Dev memasuki kolam suci, aliran waktu langsung kembali normal. Dev merasakan aura aneh di kolam suci dan mengangkat sudut mulutnya. Binatang pemakan langit kecil, terima kasih banyak. Dev tahu bahwa jika bukan karena binatang yang menelan langit, dia mungkin tidak bisa mengaktifkan jamnya. Setelah Dev memasuki kolam suci, dia segera berenang. Ketika Ludwig melihat Dev melompat ke kolam suci, dia langsung meraung dengan marah. Sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Ludwig mengutuk dan melihat ke kolam suci. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melompat juga. Ludwig tahu bahwa semakin banyak orang memasuki kolam suci ini, semakin tidak bermanfaat bagi semua orang. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengejar Dev. Jika putranya diganggu dan garis keturunannya tidak diubah, maka keluarga Y tidak akan memiliki ahli waris. Pada saat ini, Dev berenang mati-matian ke hilir, berharap menemukan sesuatu dengan kesadaran spiritualnya, tetapi dia menemukan bahwa kesadaran spiritual tidak dapat dipancarkan sama sekali di sini. Terlebih lagi, air di kolam ini sangat dingin sehingga Dev merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Tubuhnya seperti membeku. Dev sangat bingung, suasana di dalam kolam sangat dingin, mengapa kolam tidak membeku? Dev menyalakan bola api di dantiannya. Hal ini membuatnya merasa jauh lebih nyaman, walaupun tidak lagi merasakan hawa dingin yang menggigit, namun jernihnya air tidak terlihat terlalu jauh, seolah-olah airnya selalu tampak berkabut. Meski Anda tidak bisa melihatnya, suaranya bisa terdengar jauh di sini. Dev mendengar suara letupan, itu pasti Ludwig yang melompat. Air tidak terlihat terlalu jauh,
seolah-olah airnya selalu tampak berkabut. Dev buru-buru menghentikan dirinya untuk tidak mengeluarkan suara apapun, lalu menuju ke dasar kolam. Saat Dev masuk semakin dalam, udara dingin menjadi lebih intens, dan Dev harus mengerahkan elemen api untuk membungkus tubuhnya. Sebelum mencapai dasar kolam, Dev merasa dia akan menghabiskan banyak tenaga. Sial, bagaimana anak laki-laki dari keluarga itu bisa masuk ke dasar kolam? Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Anda harus tahu bahwa Dev memiliki asal mula api dan keberadaan api pamungkas, namun masih sangat sulit untuk menahan udara dingin ini. Tapi Florian, yang tidak dapat memahami asal-usul api, bagaimana dia bisa memasuki kolam suci untuk waktu yang lama tanpa masalah? Dev terus menyelam, sementara wajah Ludwig muram dan dia sangat cemas. Dia tahu bahwa Dev pasti mengejar putranya. Sekarang Ludwig tidak boleh membiarkan Dev mengganggu kelahiran kembali dan garis keturunan putranya. Tetapi ketika Ludwig memasuki kolam suci, sambil terus menyelam, dia merasakan udara dingin semakin kuat, dan tubuhnya tidak tahan lagi. Pada saat ini, Ludwig hanya bisa mati-matian menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melindungi seluruh tubuhnya dan menahan nafas dingin dari kolam suci. Ludwig adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, jadi dia masih bisa menanggungnya. Pada saat ini, Florian sudah mengambang di air, dengan kembang api mengelilingi tubuhnya. Dan di tangan Florian, manik merah menyala juga memancarkan cahaya. Wajah Florian serius, dan dia terus menyerap aura khusus di kolam suci untuk membentuk kembali garis keturunannya. Di kaki Florian, masih ada perairan tanpa dasar, tapi Florian takut dan tidak berani masuk lebih dalam. Alasan mengapa dia bisa menyelinap ke sini adalah karena mutiara roh api di tangannya. Mutiara roh api ini dibawa oleh para penggarap iblis dari silsilah iblis api. Ludwig mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka, dan para pembudidaya iblis ini juga ingin membentuk hubungan kerjasama dengan aliansi penyegelan iblis, jadi mereka datang jauh-jauh dengan membawa mutiara roh api. Inilah sebabnya Dev bingung, mengapa dia bertemu dengan para pembudidaya iblis dari silsilah iblis api di ujung utara wilayah selatan. Dalam beberapa jam, garis keturunanku akan dibentuk kembali, dan kemudian aku tidak lagi harus dikurung di ruangan kecil yang gelap. Florian sangat senang. Selama bertahun-tahun, dia hidup dalam kegelapan. Untungnya, Ludwig menemukan kolam suci dan mengetahui rahasia kolam suci, jadi dia diam-diam membunuh pemilik asli kolam suci dan menduduki seluruh kolam suci. Namun, kolam suci dilindungi oleh formasi, dan Ludwig tidak memiliki cara untuk menghancurkan formasi, jadi dia menghubungi beberapa master formasi untuk membuka formasi. Sangat disayangkan bahwa kekuatan para master formasi ini sangat buruk sehingga mereka gagal berhasil untuk waktu yang lama, jadi Ludwig memperhatikan keluarga Sheng. Keluarga Sheng memiliki reputasinya sendiri di wilayah Gunung Iblis Surgawi, dan bahkan di seluruh wilayah selatan, dan Ludwig tidak dapat mengancamnya secara langsung. Mereka hanya dapat membujuk keluarga Sheng untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Baru pada saat itulah kedua bersaudara Sheng Tiantai dan Sheng Bushi memiliki pendapat politik yang berbeda. Florian tidak tahu apa yang telah dilakukan ayahnya untuknya, sekarang dia hanya ingin membangun kembali garis keturunannya secepat mungkin. Tapi ketika Florian dengan putus asa menyerap nafas dari kolam suci, dia tiba-tiba mendengar suara gelombang air. Florian mendongak dan tidak bisa melihat apapun. Namun suaranya terdengar jelas, seperti ada yang berenang di atas kepalanya. Bagaimana seseorang bisa memasuki kolam suci? Mungkinkah itu ayahku? Florian penuh keraguan. Anda harus tahu bahwa aura khusus di kolam suci ini terbatas. Untuk meningkatkan aura di kolam suci, Ludwig menuangkan hampir semua sumber daya keluarga Ye ke dalam kolam suci. Tidak mungkin dia membiarkan orang lain memasuki kolam suci. Apalagi udara dingin di kolam suci ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa, jika tidak ada perlindungan khusus, hawa dingin pasti akan masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan pada meridian. Tidak mungkin Ludwig memasuki kolam suci dengan santai. Florian tampak bingung saat mendengarkan suara aliran air, karena perhatiannya teralihkan dan lupa menyerap nafas dari kolam suci. Tepat ketika Florian bingung dan ragu-ragu, sesosok tubuh perlahan muncul. Saat Florian melihat sosok Dev, dia tercengang.
Dia menemukan bahwa dia tidak mengenal orang ini sama sekali, dan dia sepertinya bukan anggota keluarga Ye. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke kolam suci keluarga Ye kami? Florian bertanya pada Dev. Ketika Dev melihat Florian, dia sedikit terkejut, dia mengira anak ini telah berada di dasar kolam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia belum mencapai dasar kolam. Saat Dev hendak berbicara, matanya langsung tertarik dengan mutiara roh api di tangan Florian. Dev langsung mengerti kenapa Florian bisa memasuki kedalaman kolam suci. Ternyata dia memiliki harta karun di tangannya. Tuan Chen, itu adalah mutiara roh api, harta paling berharga dari iblis api. Dengan mutiara roh api ini, api pamungkas asli di tubuh Tuan Chen dapat ditingkatkan banyak. Aku tidak pernah menyangka mutiara roh api iblis api akan muncul di tangan orang ini. Dalam benaknya, Yakub dengan bersemangat berkata kepada Dev. Sebagai seorang penggarap iblis dari garis keturunan iblis api, Yakub tentu mengetahui mutiara roh api. Ketika Dev mendengar bahwa itu adalah harta karun iblis api, matanya berbinar. Dia akhirnya mengerti mengapa ada seorang pembudidaya iblis dari garis keturunan iblis api di keluarga Ye. Mereka seharusnya yang mengirimkan mutiara roh api. Sepertinya iblis api ini juga ingin berkolusi dengan aliansi penyegel iblis. Kata Dev sambil tersenyum dingin. Selama bertahun-tahun, iblis api telah bersembunyi di ujung utara. Anda harus tahu bahwa tempat yang dingin adalah tempat yang paling sulit untuk dipraktikkan oleh silsilah iblis api kami. Tetapi untuk menghindari perburuan dan perburuan, iblis api bersembunyi jauh di utara, jadi dia aman dan sehat. Sekarang tampaknya iblis api ingin bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis dan meninggalkan ujung utara. Yakub menganalisis. Meskipun Yakub tidak terlalu kuat, dia tahu banyak tentang silsilah klan iblis api. Kamu benar. Sekarang kekuatan aliansi penyegelan iblis tersebar di seluruh dunia surga dan manusia. Ini adalah masa ketika pusat perhatian tidak ada bandingannya. Wajar jika iblis api ingin bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis. Dev mengangguk. Saat Dev sedang berkomunikasi dengan Yakub, Florian masih menatap Dev dengan curiga. Dia tidak mengerti bagaimana Dev sampai di sini, dan Dev juga dikelilingi oleh api. Siapa kamu? Mengapa kamu memasuki kolam suci keluarga Yeku? Apakah kamu juga memiliki mutiara api di tanganmu yang dapat menahan hawa dingin? Florian bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Orang ini sama sekali tidak ragu bahwa Dev tidak memusuhi dia. Dia masih bertanya, dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Mendengar pertanyaan Florian, Dev mengangguk dengan cepat dan berkata, "Saya adalah murid terhebat iblis api, dan saya datang untuk mencari Anda, itulah kenapa saya memasuki kolam suci. Mutiara roh api di tanganmu memiliki beberapa kekurangan, jadi aku takut jika kamu masuk ke dasar kolam dengan mutiara roh api, kamu tidak akan mampu menahan udara dingin di kolam suci, jadi aku secara khusus membawa mutiara roh api baru." Dev membuka tangannya, dan sebuah bola terbungkus dalam bola api yang menyala-nyala. Sebenarnya, ini hanyalah transformasi yang dilakukan oleh Dev dengan menggunakan api pamungkasnya menjadi mutiara roh api. Mendengar Dev berkata bahwa dia adalah murid terhebat iblis api, Florian bahkan tidak memiliki keraguan sedikitpun. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kolam suci dijaga oleh ayahnya secara pribadi, dan tidak mungkin orang biasa memasuki kolam suci. Terlebih lagi, tidak banyak orang yang tahu bahwa para penggarap iblis dari garis keturunan iblis api telah mengirimkan mutiara roh api. Ketika Dev mengatakan ini, tentu saja Florian tidak akan meragukannya. Pantas saja saya merasakan sesuatu yang dingin sesampainya di sini, sehingga saya tidak berani menyelam ke bawah. Ternyata mutiara roh api ini rusak. Florian melihat mutiara roh api di tangannya dan menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. Tuan Ye, ayo tukarkan mutiara roh api sekarang, agar saya bisa kembali dan berbisnis. Dev perlahan mendekati Florian. Yakub tidak bisa berhenti tertawa ketika dia mendengar bahwa Dev mengaku sebagai murid terhebat iblis api. Tapi kecepatan reaksi Dev memang cukup cepat. Tapi saat Dev mendekati Florian dan Florian hendak memberikan mutiara roh api dari tangannya kepada Dev, seseorang tiba-tiba berteriak keras. Florian, jangan tertipu. Orang ini bukanlah murid terhebat dari iblis api. Dia berbohong padamu.
Sosok Ludwig tiba-tiba muncul, menuju ke arah Dev dengan cepat. Ketika Florian mendengar ini, dia segera menarik kembali tangannya yang terulur. Dev yang melihat Ludwig ada di sini, jadi dia melangkah maju untuk merebut mutiara roh api dari tangan Florian. Tanpa mutiara roh api, Florian pasti akan mati membeku oleh udara dingin di kolam suci. Ketika Florian melihat Dev datang untuk menangkapnya, dia dengan cepat berteriak, "Ayah, selamatkan aku, cepat selamatkan aku." Florian meraih mutiara roh api dengan erat dan menukik ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Ludwig sangat marah hingga dia menjadi gila saat melihat putranya dikejar oleh Dev. Dia mengejar Dev dengan putus asa. "Jika kamu berani menyentuh anakku, kamu mencari kematian," Ludwig berteriak keras, dan kekuatan spiritualnya langsung melonjak. Lalu dia menampar Dev dengan telapak tangan. Hanya saja Ludwig menggunakan banyak kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin, dan air di kolam suci menghalanginya. Jadi telapak tangan Ludwig bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatan biasanya. Melihat ini, Dev menendang Florian, menyebabkan Florian menyelam jauh ke dalam dengan cepat. Kemudian Dev menggunakan bacannya untuk membentuk perisai di depannya. Dev tidak berani gegabah sedikit pun terhadap serangan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika tubuh fisik Dev kuat, ditambah dengan perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, mustahil untuk menahan pukulan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Blaar! Ludwig memukul perisai Dev dengan telapak tangan. Sosok Dev bergetar 2 kali, tapi dia tidak mundur dengan cepat. Ini membuat Dev sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat bereaksi. Ludwig tidak memiliki perlindungan dari api pamungkas, apalagi mutiara roh api, jadi dia menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Dev memiliki api pamungkas asli di tubuhnya, yang dapat menahan udara dingin, jadi Dev tidak terlalu terpengaruh. Setelah memikirkan hal ini, Dev tiba-tiba merasa percaya diri. Di kolam suci ini, apa yang bisa dilakukan Ludwig bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9? "Bocah tua, kekuatanmu tidak lebih dari ini, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu." Dev sebenarnya mengambil inisiatif. Ludwig mengertakkan gigi dan wajahnya pucat karena marah. Seorang biksu bermartabat dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, diprovokasi oleh seorang biksu muda dari alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Jika berita ini menyebar, bagaimana dia bisa menerimanya? Dev dan Ludwig segera terlibat perkelahian. Untuk sementara, kedua orang itu bertarung tanpa henti, dan Ludwig tidak bisa berbuat apa-apa dengan Dev. Pada saat ini, karena pertarungan antara dua orang di kolam suci, air di kolam itu seperti lautan badai, dan kekuatan spiritual yang kacau terus melonjak. Florian, memegang mutiara roh api, berenang ke atas dengan putus asa, tetapi baru saja ditendang oleh Dev. Florian sedikit khawatir. Dia takut mutiara roh api tidak akan bisa melindunginya, jadi dia berenang ke atas dengan seluruh kekuatannya. Tapi di atas kepalanya adalah area di mana Dev dan Ludwig bertarung. Saat Florian berenang sedikit, dia terpesona oleh aura kekacauan. Florian. Melihat putranya seperti itu, Ludwig sangat marah. Tapi semakin marah Ludwig, semakin sulit mengalahkan Dev dengan cepat. Saya melihat Dev mengorbankan pedang pembunuh naga, dan energi pedang menimbulkan badai di kolam suci, sementara Ludwig mencoba yang terbaik untuk melawan. Ludwig akan marah sekarang. Alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-9 tidak bisa mengalahkan alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Di mana Anda akan berdebat? Jika bukan karena kolam suci yang menahan Ludwig, Ludwig sudah memukuli Dev sampai mati. Tapi sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Dev yang melompat-lompat di depannya, dan Ludwig masih belum bisa mengalahkannya. "Kamu." Ludwig memelototi Dev, berharap dia bisa memakan Dev dalam satu gigitan. "Ayo, pukul aku." Dev memprovokasi Ludwig. Di kolam suci ini, keduanya berimbang, dan Dev tidak takut sama sekali. Melihat penampilan Dev yang arogan dan mendominasi, Ludwig merasa gatal karena kebencian. "Florian, berikan aku mutiara roh api. Kamu kembali ke atas dulu."
Saat aku membunuh anak ini, kamu bisa kembali untuk membangun garis keturunanmu. Ludwig tahu bahwa jika dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, tidak akan ada cara untuk membunuh Dev. Jika dia ingin menggunakan kekuatan penuhnya, dia harus menggunakan kekuatan spiritual untuk menahan udara dingin dari kolam suci. Sekarang dia hanya dapat menggunakan mutiara roh api untuk membantu dirinya sendiri menahan udara dingin. Florian mengangguk dan berenang menuju Ludwig. Ketika Dev melihat ini, dia menebas Florian dengan pedangnya. Dia tidak bisa membiarkan Ludwig mendapatkan mutiara roh api. Jika Ludwig mendapatkan mutiara roh api, semuanya akan berakhir. Cahaya pedang langsung menuju ke arah Florian. Florian sangat ketakutan, sehingga dia dengan cepat berhenti dan terus mundur. Saat Florian mundur, dia melemparkan mutiara roh api langsung ke arah Ludwig. Setelah mutiara roh api dilepaskan, Florian merasakan aura dingin yang memasuki tubuhnya, dan dia sangat ketakutan hingga dia terus berenang ke atas. Ludwig mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan kekuatan hisap menarik mutiara roh api ke arahnya dengan cepat. Ketika Dev melihat ini, dia juga mengambil mutiara roh api. Saya melihat api menyala di bawah kaki Dev, dan dia langsung menggunakan langkah pengendalian api, dan kecepatannya langsung menjadi lebih cepat. Melihat Dev mencoba merebut mutiara roh api, Ludwig melambaikan tangannya dan menembakkan 3 cahaya spiritual. Jika Dev tidak menghindar, dia pasti akan terkena cahaya spiritual itu. Melihat bahwa dia harus mendapatkan mutiara roh api, Dev mengertakkan gigi dan membiarkan 3 cahaya spiritual menghantamnya tanpa mengelak. Saat tangan Dev meraih mutiara roh api, 3 cahaya spiritual juga mengenai Dev. Air di kolam suci terus mengalir, dan Dev langsung terlempar. Serahkan mutiara roh api. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika Ludwig melihat Dev telah memperoleh mutiara roh api, dia meraung dan bergegas. Dev mengatur napasnya, tersenyum pada Ludwig, lalu membuka mulutnya dan menelan mutiara roh api. Melihat Dev memakan mutiara roh api, Ludwig sangat marah. Tanpa mutiara roh api, putranya tidak akan bisa memasuki kolam suci untuk membangun kembali garis keturunannya. Pergi ke neraka. Ludwig meraung marah dan menampar telapak tangan yang menakutkan. Dengan telapak tangan ini, Ludwig menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya dan bahkan tidak lagi menahan udara dingin dari kolam suci. Pusaran air besar muncul di kolam suci, menuju ke arah Dev dengan cepat. Ketika Dev melihat ini, tubuhnya tenggelam dengan cepat. Dia tidak berani menahan telapak tangan Ludwig. Melihat Dev menuju ke dasar kolam, Ludwig ingin terus mengejarnya, tetapi udara dingin membuat tubuhnya bergetar hebat. Tak berdaya, Ludwig hanya bisa segera berenang ke permukaan dan tidak berani mengejar Dev. Saat Ludwig muncul ke permukaan, Florian bergegas. Ayah, bagaimana? Apakah kamu membunuh orang itu? Florian bertanya. Tidak, bahkan mutiara roh api telah diambil dan ditelan olehnya. Wajah Ludwig penuh dengan amarah. Ah! Florian tertegun, lalu apa yang harus saya lakukan? Tanpa mutiara roh api, bagaimana saya bisa membentuk kembali garis keturunan saya? Jangan khawatir. Aku di sini untuk menjagamu. Aku tidak percaya dia tidak akan pernah keluar. Begitu dia menunjukkan kepalanya, aku akan membunuhnya dan mengeluarkan mutiara roh api dari perutnya. Ludwig menghibur Florian. Florian mengangguk dan hanya bisa menunggu. Saat ini, suara perkelahian di keluarga Ye telah berhenti. Timothy dan Jason telah diselamatkan, dan anggota keluarga Sheng juga langsung melakukan evakuasi. Hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya juga mundur. Awalnya mereka ingin mencari Dev, tapi Timothy membujuk mereka untuk meninggalkan keluarga Ye. Namun, mereka tidak kembali ke rumah keluarga Sheng, tetapi menemukan tempat di Ye Cheng untuk menunggu kabar dari Dev. Jika tidak ada berita tentang Dev untuk waktu yang lama, mereka akan masuk ke keluarga Ye lagi. Di kolam suci, Dev terus tenggelam ke bawah kolam. Dengan mutiara roh api di tubuhnya, Dev akan baik-baik saja bahkan jika dia tidak menggunakan api aslinya. Namun segera, Dev merasakan dengungan di lautan kesadarannya, dan udara dingin di kolam suci menghilang. Namun yang terjadi adalah tekanan yang tiada habisnya. Dev merasakan tulangnya patah di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti tertekan.
Dev buru-buru mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan mampu menahan tekanan dari kolam suci. Aneh sekali. Kenapa ada kendala berbeda di kolam suci ini? Dev sangat bingung. Namun, Dev terus menyelam ke bawah, tetapi kolam suci itu sepertinya tidak terbatas dan tidak memiliki dasar sama sekali. Dev sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia menyelam, dan dia tidak bisa mendeteksinya dengan kesadaran spiritualnya. Dev sekarang merasa seolah-olah dia mengambang di alam semesta gelap tak berujung, kesepian itu menakutkan. Tuan Chen, suara Yakub terdengar. Baru pada saat itulah Dev kembali sadar dari kesepian yang tak ada habisnya. Tuan Chen, kesadaran Anda terjebak dan melayang tak bergerak, Yakub berkata pada Dev. Apa? Selama ini aku tidak bergerak? Wajah Dev sangat terkejut, dia mengira dia telah menyelam dalam. Anda tidak bergerak. Rasanya sangat aneh di kolam suci ini. Tuan Chen, sebaiknya Anda lebih memperhatikan. Yakub mengingatkan Dev. Kepala Dev berkeringat dingin saat ini. Jika Yakub tidak menyadarkannya, Dev akan melayang di sini selamanya. Itu akan terlalu menakutkan. Dev segera bangun, lalu menahan napas dan berkonsentrasi untuk menyelam ke bawah. Segera, sedimen muncul di depan Dev, membuktikan bahwa dasar kolam telah tiba. Ketika Dev menginjak dasar kolam, dia akhirnya merasakan perasaan kokoh di hatinya. Dev melihat sekeliling dan menemukan bola cahaya tidak jauh dari sana. Melihat cahaya terang itu, hati Dev sangat bahagia, alangkah baiknya jika ada harta karun di dasar kolam. Dev perlahan berjalan menuju cahaya. Ketika Dev mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah sepotong batu giok yang memancarkan cahaya. Dan di sekitar batu giok, ada tirai tipis yang menutupi batu giok. Batu giok ini seukuran telapak tangan, dan aura yang dipancarkannya sangat aneh. Tepat ketika Dev mengulurkan tangan untuk mengambil batu giok itu, telapak tangannya melewati tirai cahaya, dan batu giok itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dalam cahaya keemasan, sosok pria perlahan muncul. Orang yang berani. Sangat berani memata-matai batu pengolah langitku. Pria itu berwajah dingin dan menatap Dev dengan dingin, suaranya seperti lonceng yang keras, yang membuat kesadaran Dev menjadi kesurupan. Dev segera menarik kembali tangannya dan menatap pria itu dengan tenang, matanya penuh dengan keserakahan. Batu pengolah langit? Apakah ini batu peri? Dev bertanya pada pria itu. Kamu adalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Ini adalah batu peri, tetapi tidak berguna bagimu. Datanglah ke sini saat kamu naik menuju keabadian. Mata pria itu penuh penghinaan. Merasakan tatapan menghina pria itu, Dev mencibir dan berkata, kamu hanyalah jiwa yang tersisa sekarang, bahkan bukan jiwa yang tersisa, kamu hanya dapat dianggap sebagai sisa. Kamu masih meremehkanku. Aku akan mengambil batu pengolah langit hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dev tidak takut pada pria ini. Orang ini mungkin sudah lama mati dan meninggalkan sisa jiwanya di sini untuk menakut-nakuti orang. Dev tidak akan membiarkan dia menakutinya dengan mudah. Saya melihat Dev meraihnya dengan satu telapak tangan, tidak mempedulikan pria itu sama sekali. Dan telapak tangan Dev benar-benar menembus tubuh pria itu. Anak bodoh, mati kau. Pria itu berteriak dengan marah, dan batu pengolah langit itu mekar dengan ribuan cahaya cemerlang. 10.000 sinar cahaya ini seperti pedang tajam, bergegas langsung ke arah Dev. Air di kolam suci mulai mendidih, dan sinar cahaya membelah air, membuat gelombang gemuruh. Dev tiba-tiba menyusut kesakitan, dan kemudian mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat Dev, dia masih terkena beberapa sinar cahaya. Sisik tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan hancur, dan akhirnya menjadi tidak terlihat. Dev mengerang, dan darah di tubuhnya melonjak. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Yakub bertanya dengan prihatin. Aku tidak apa-apa. Orang ini terlalu kuat. Dev mengerutkan kening dan berkata. Meskipun aku hanya sisa jiwa, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu, sebagai anak kelas 1 di alam kesengsaraan transendensi, bisa atasi.
Tetapi tubuhmu cukup kuat, dan kamu baik-baik saja bahkan ketika kamu diserang. Pria itu sangat mengagumi tubuh Dev. Dev tidak berbicara, dia hanya menatap pria itu dan batu pengolah langit tidak jauh dari situ. Meskipun Dev ingin mendapatkannya, dia bukanlah tandingan pria itu. Tuan Chen, karena Anda tidak bisa mendapatkan batu pengolah langit, Anda dapat berlatih di dasar kolam suci ini dan menyerap aura dari batu pengolah langit. Saat aura batu pengolah langit terserap seluruhnya, batu pengolah langit itu akan menjadi batu sisa. Yakub berkata pada Dev. Sepertinya itu satu-satunya cara. Meski akan jauh lebih lambat, tidak ada cara lain. Setelah Dev selesai berbicara, dia benar-benar duduk bersila di depan pria itu. Kemudian teknik konsentrasi hati diaktifkan, dan aura aneh yang berasal dari batu pembangun langit semuanya diserap oleh Dev. Pria itu sangat terkejut saat melihat Dev mampu menyerap aura dari batu pengolah langit. Bagaimana mungkin? Kamu hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana kamu bisa menyerap aura dari batu pengolah langit? Pria itu bertanya dengan kaget. Teknikku bisa menyerap segala sesuatu, jadi aura dari batu pengolah langitmu bukanlah apa-apa. Dev tersenyum dingin. Pria itu memelototi Dev, tetapi dia tidak berdaya. Dev juga menemukan bahwa selama dia tidak melewati tirai tipis, pria itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun padanya. Dev dapat dengan aman dan berani menyerap aura dari batu pembangun langit. Saat ini, di atas kolam suci. Ludwig masih menjaga kolam suci, selama Dev berani keluar, dia akan segera mengambil tindakan. Tuan, kami telah menghitung statistiknya. Kali ini, 43 biksu dari keluarga Yekita tewas dalam pertempuran, dan 17 orang terluka parah. Dan 3 pembudidaya iblis dari ujung utara semuanya mati, dan tidak ada satupun yang tersisa. Penatua Agung berjalan ke arah Ludwig dan berkata dengan ekspresi berat. Ludwig sedikit menyipitkan matanya, orang-orang pemberani dari keluarga Sheng ini. Aku akan membunuh seluruh keluarga Sheng segera setelah aku membunuh anak yang masuk ke kolam suci. Tuan, ketiga pembudidaya iblis itu mati, tetapi mereka meninggalkan benda ini. Penatua Agung membuka tangannya, dan ada 3 ramuan dalam berwarna merah di tangannya, dan 3 ramuan dalam memancarkan aura panas. Ramuan batin? Apakah ini yang ditinggalkan oleh ketiga pembudidaya iblis setelah kematian mereka? Ludwig bertanya dengan kaget. Ya, saya menemukannya dari tubuh ketiga pembudidaya iblis setelah mereka mati. Penatua Agung itu mengangguk. Ketika Ludwig mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengerti apa yang dimaksud oleh sesepuh agung itu. Lagi pula para penggarap iblis ini sudah mati, jadi tidak masalah untuk menjarah harta mereka. Dengan 3 ramuan batin ini, aku tidak tahu bagaimana anak itu bisa melarikan diri sekarang. Ludwig mengambil 3 ramuan dalam dan langsung menelannya. Setelah menelan ramuan batin, tubuh Ludwig memancarkan gelombang panas. Setelah merasakan rasa panas di tubuhnya, Ludwig melompat ke kolam suci dengan letupan. Karena dia tidak harus menahan udara dingin di kolam suci, Ludwig menyelam lebih cepat. Ludwig dipenuhi amarah. Dia berpikir selama dia melihat Dev, dia pasti akan membunuh Dev tanpa ampun. Dasar kolam suci. Dev masih menggunakan teknik konsentrasi hati untuk terus menyerap dan memurnikan aura dari batu pengolah langit. Pria itu memiliki ekspresi serius, tapi dia tidak punya cara untuk menghadapi Dev yang berada di luar tirai tipis. Tepat ketika Dev melonggarkan kewaspadaannya dan fokus pada gangguan lain, suara air mengalir di atas kepalanya membuat Dev langsung terbangun. Dev mendongak dan menemukan Ludwig dengan wajah galak mendatanginya. Mata Ludwig memerah, seolah dia kesurupan. Dev tahu bahwa kesadaran Ludwig terpengaruh. Ludwig memiliki 3 ramuan batin dari silsilah iblis api, yang dapat menahan dinginnya kolam suci. Namun, semakin dalam, apa yang muncul di kolam suci bukanlah makna dingin, melainkan tekanan yang sangat besar. Kekuatan Ludwig di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9 bukanlah masalah dalam menahan tekanan, tapi dia mengabaikan pengaruh kolam suci pada kesadaran spiritualnya. Jadi pada saat ini, Ludwig tampak menjadi gila dan mendatangi Dev. Kekuatan tingkat ke-9 Ludwig di alam kesengsaraan transendensi meledak, tanpa syarat sama sekali.
Dan dia tidak peduli jika kolam suci akan dihancurkan. Sekarang kesadarannya rusak, dia hanya ingin membunuh Dev dan tidak mempertimbangkan hal lain sama sekali. Melihat Ludwig menjadi gila, Dev mengerutkan kening dan dengan cepat mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya. Menghadapi biksu kelas 9 di alam kesengsaraan transendensi, Dev tidak berani bersikap santai atau ceroboh sedikit pun. Dev juga tahu bahwa mustahil membunuh Ludwig sendirian. Jadi Dev melihat ke tirai tipis. Ludwig masih belum tahu apa yang diwakili oleh tirai cahaya. Dia juga tidak tahu tentang batu pengolah langit. Jadi selama Dev menggunakan cara untuk membuat Ludwig tertarik pada batu pengolah langit, itu akan lebih mudah. Nak, kembalikan mutiara roh apiku. Ludwig meraung marah dan meninju Dev. Dev menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, dan tubuhnya terus mundur setelah dipukul oleh Ludwig. Pada akhirnya, Dev tidak berdaya untuk melawan, dan darah terus-menerus muncrat dari mulutnya. Ludwig menatap Dev dengan galak, matanya penuh penghinaan. Buka perutmu dan berikan aku mutiara api, kata Ludwig pada Dev. Oke, aku akan memberimu mutiara roh api. Dev benar-benar meludahkan mutiara roh api. Tidak ada udara sedingin es di dasar kolam sekarang, jadi tidak masalah apakah memiliki mutiara roh api atau tidak. Melihat Dev akan memuntahkan mutiara roh api dengan patuh, Ludwig sedikit terkejut. Dev melempar mutiara roh api itu keluar, tetapi mutiara roh api itu benar-benar berguling ke sisi lain di tirai tipis. Ketika Ludwig melihat ini, dia pergi untuk mengambil mutiara roh api tanpa ragu-ragu. Tapi saat dia berjalan menuju tirai tipis, seberkas cahaya bersinar, dan sosok pria itu muncul lagi. Pelanggar akan mati. Kata-kata pria itu membuat Ludwig sedikit terkejut. Kemudian cahaya yang dipancarkan batu pengolah langit juga menarik perhatian Ludwig. Itu adalah batu pengolah langit. Alasan mengapa kolam suci ini dapat membentuk kembali garis keturunan adalah karena batu pengolah langit itu. Batu pengolah langit dapat kamu ambil, sehingga anakmu tidak perlu berada di dalam kolam suci untuk membentuk kembali garis keturunannya. Dev berkata kepada Ludwig. Ludwig berdiri dengan hampa, tidak lagi segila sebelumnya, seolah kesadarannya perlahan pulih. Ludwig melirik Dev, dengan tatapan licik di matanya. Apakah kamu mencoba menipuku? Kesadaran Ludwig pulih. Buat apa aku menipumu? Dev bertanya dengan ekspresi lemah di wajahnya, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu sudah lama berada di dasar kolam. Kenapa kamu tidak mengambil batu pengolah langit itu? Batu pengolah langit ini dijaga. Apakah kamu mencoba meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Ludwig memahami pikiran Dev. Dev tersenyum ringan, mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata, aku tidak bisa mengambilnya karena aku tidak bisa mengalahkan sisa jiwa itu sama sekali. Aku hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika lawan adalah jiwa yang tersisa, itu bukan lawan aku, tapi kamu bisa mengatasinya. Kamu, biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, tidak akan takut dengan sisa jiwa pihak lain, kan? Kata-kata Dev secara langsung merangsang Ludwig. Bagaimana aku bisa takut pada secercah sisa jiwa? Tapi jangan berpikir kamu terlalu pintar, tunggu sampai aku mendapatkan batu pengolah langit dan mutiara roh api, lalu aku akan membunuhmu. Setelah itu Ludwig selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju cahaya. Dia sama sekali tidak peduli dengan peringatan pria itu. Bagaimanapun, pihak lain hanyalah secercah sisa jiwa, bahkan bukan sisa jiwa, hanya secercah sisa jiwa. Ludwig cukup percaya diri. Sebagai biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, apakah dia masih takut dengan sisa jiwa itu? Melihat Ludwig berjalan menuju tirai tipis, mata Dev berkilat kaget. Pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia siap mengambil tindakan kapan saja. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Pria itu mengancam Ludwig lagi. Tapi bagaimana Ludwig bisa peduli dengan ancaman dari jiwa yang tersisa? Ludwig berjalan ke tirai cahaya dengan percaya diri, membungkuk dan mengambil mutiara roh api. Melihat Ludwig berjalan ke dalam tirai tipis, Dev mengencangkan cengkeramannya pada pedang pembunuh naga. Tapi setelah menunggu lama, Ludwig baik-baik saja, dan pria itu tidak melancarkan serangan apapun terhadap Ludwig. Pada saat ini, Dev tercengang.
Bukankah telah disepakati bahwa siapapun yang memasuki tirai cahaya akan dibunuh tanpa ampun? Apa-apaan? Hahaha, bahkan seberkas jiwa yang tersisa berani berbicara tanpa malu-malu. Aku merindukanmu untuk melindungi batu pengolah langit. Aku tidak akan menghancurkanmu. Kamu harus pergi sendiri. Ludwig tertawa dan melambaikan tangannya ke arah pria itu. Pria itu tidak bergerak, menatap Ludwig dengan mata dingin. Ludwig mengangkat sudut mulutnya, lalu melewati langsung tubuh pria itu. Pria itu hanyalah secercah jiwa yang tersisa dan tidak memiliki tubuh sama sekali. Ludwig melewatinya dengan mudah dan mengambil batu pengolah langit. Melihat Ludwig telah mendapatkan semua batu pengolah langit, tetapi pria itu tetap tidak menyerang, Dev tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tidak langsung diserang? Apakah hanya karena Anda biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi Anda mudah ditindas? Dev cemas. Jika orang ini tidak mengambil tindakan, Ludwig pasti akan membunuhnya segera setelah dia keluar dengan batu pengolah langit. Dev bukanlah lawan Ludwig sekarang. Apakah kamu masih laki-laki? Kata-kata laki-laki sulit diikuti. Kamu berbicara seperti kentut. Kamu pasti abadi jika kamu memiliki batu peri seperti batu pengolah langit. Aku belum pernah melihat makhluk abadi pengecut seperti kamu. Saya benar-benar tidak mengerti, bagaimana Anda bisa menjadi abadi? Apakah Anda melewati pintu belakang dengan kolusi dan nepotisme? Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi telah membuat Anda takut. Saya pikir kamu tidak punya banyak kekuatan, jadi jangan membual denganku di masa depan. Dev mengutuk pria itu. Pil batu pengolah langit. Dev juga ingin membangkitkan semangat juang pria itu dengan melakukan ini. Dia tidak bisa begitu saja melihat Ludwig keluar dari tirai tipis. Jika Ludwig keluar, semuanya akan berakhir. Kutukan dari Dev membuat pria itu mengerutkan kening. Kamu bocah, kamu adalah orang pertama yang berani mengutukku. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku laki-laki. Setelah mengatakan itu, tubuh pria itu memancarkan sinar cahaya, dan kemudian tangannya berubah menjadi pedang dan bergerak, menuju Ludwig, menebas. Bersambung ke episode 335. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.